Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur hanya kepada Allah semata. Dialah zat yang menciptakan langit, dialah zat yang menciptakan bumi, dialah Al-Khaliq, sang maha pencipta, dialah Ar-Razzaq, dialah yang maha mengatur rizki kepada setiap hamba-hambanya. Dialah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat keimanan, nikmat keislaman, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga sampai detik ini kita masih bisa melangkahkan kaki kita masih bisa menghembuskan nafas kita, menggerakkan anggota tubuh kita menuju ke masjid, ke rumah ibadah kepada Allah, untuk semata-mata menjalankan ketaatan kepadanya. Dialah yang telah memberikan kita suatu kesempatan yang luar biasa, yang tidak semua orang diberikan kesempatan yang sama, yakni kesempatan berjumpa dengan bulan suci Ramadan, bulan yang di dalamnya Allah luaskan ampunan seluas-luasnya. Maka jangan sampai kita termasuk ke dalam orang-orang yang merugi dan menyia-nyiakan kesempatan di bulan suci Ramadan ini. Wala in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, niscaya ku tambah nikmatku. Wala in kafartum. Namun jika engkau kufur, engkau lupa akan nikmatku, engkau tidak bersyukur, inna azabi lasyadid. Sungguh azabku sangat amat perih. Lalu bagaimana kita bersyukur kepada Allah? Kita gunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita semata-mata untuk menjalankan ketaatan kepadanya. Kemudian marilah kita untuk senantiasa bersolawat kepada sang Nabi junjungan alam, sang Nabi yang menjadi suri tauladan umat manusia, pembawa Islam sebagai rahmatul lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Ialah Nabiullah, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya saja bersolawat untuk Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan, barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali, Allah tambahkan 10 kebaikan pada dirinya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya dan istiqomah dalam bersalawat kepadanya, sehingga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa dengan bulan suci Ramadan adalah karunia yang begitu besar. Tidak semua orang, tidak semua makhluk ciptaan Allah diberikan kesempatan yang sama. Bahkan ada orang yang masih ingin berjumpa dengan bulan Ramadan, yang sejak 6 bulan, sejak berapa bulan sebelum bulan Ramadan ia sudah memohon untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan, tetapi ajalnya lebih cepat mendahuluinya. Oleh karena itu jangan sampai kita menjadi orang-orang yang celaka bahkan rugi ketika berjumpa bulan Ramadan.
Siapa orang yang celaka? Rasulullah mengatakan, celakalah, celakalah, celakalah. Siapa yang celaka wahai Rasulullah? Kata Rasulullah bahwa mereka yang diberikan kesempatan berjumpa bulan Ramadan, hidup di dalam bulan Ramadan, melalui bulan Ramadan, tetapi ketika berlalu bulan Ramadan, dia dalam keadaan dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Ramadan adalah bulan ampunan. Man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, karena iman dan mengharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, niscaya diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Man qama Ramadan, barang siapa yang menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Maka jangan sampai kita menjadikan Ramadan ini menjadi sia-sia dalam mengejar amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan, apabila datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka, wa ghulliqat abwabun nar, pintu neraka ditutup, wasuffidatis syayatin, kemudian setan-setan dibelenggu." Itulah mengapa kalau datang bulan Ramadan, kita seolah-olah mudah melakukan kebaikan, mudah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itulah kita diwajibkan berpuasa, dan puasa itu menahan hawa nafsu. Dikatakan dalam Quran, innan nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu selalu mengajak kepada keburukan, illa ma rahima rabbi, kecuali yang diridhoi oleh Allah. Dan ketika berpuasa, yang halal saja kita jauhi, apalagi dengan yang haram. Dan itulah yang membuat seseorang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Allah tidak katakan ya ayyuhan nas, wahai manusia, karena tidak semua manusia beriman kepada Allah. Allah tidak katakan ya ayyuhal muslimun, wahai semua orang muslim, semua orang Islam. Tetapi siapa yang Allah panggil? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang ada iman di dalam hatinya, orang-orang yang yakin kepada Allah, yang percaya kepada Allah, berpuasalah. Untuk apa? La'allakum tattaqun, agar engkau menjadi orang yang bertakwa. Fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal adalah takwa. Orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Dan dengan berpuasa, seseorang akan mendapatkan predikat sebagai orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dikategorikan ke dalam orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa itu banyak keistimewaannya Bapak Ibu sekalian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, as-siyamu junnah. Puasa adalah perisai. Perisai dari apa? Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa yang dimaksud perisai adalah pelindung, pembenteng diri dari segala perbuatan dosa dan menjadi penghalang dari panasnya api neraka. Orang yang berpuasa itu tidak sekedar menahan lapar dan haus, tetapi ia berusaha bagaimana menjaga dirinya dari hal-hal yang dapat merusak pahala puasanya itu sendiri. Dan hal itulah kelak yang akan menjadi perisai pelindung bagi dirinya di akhirat dari panasnya api neraka. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, balasan bagi orang-orang yang berpuasa itu datang langsung dari Allah. Disebutkan dalam hadis qudsi, kullu amali ibni adam lahu,
setiap amal perbuatan anak Adam adalah untuknya. Jika dia buat kebaikan, maka kebaikan itu untuknya juga. Jika dia buat keburukan, maka keburukan itu untuknya juga. Illa sauma, kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Allah yang akan langsung memberikan balasan kepada orang-orang yang berpuasa. Bahkan salah satu dari 3 doa yang tidak akan ditolak Allah adalah doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Orang yang berpuasa itu menghadapi 3 macam kesabaran. Yang pertama, ia sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Kemudian yang kedua, ia sabar dalam menjauhi maksiat. Ia takut pahala puasanya akan rusak. Kemudian yang ketiga, ia sabar dalam menghadapi ujian. Bayangkan ditahannya lapar dan haus dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Untung-untung kalau sahur, kalau tidak sahur bakal setengah mati. Hal itulah yang kemudian dikatakan dalam Al-Quran, pahala sabar itu lebih besar daripada pahala syukur. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu bagi mereka pahalanya tanpa batas. Tanpa batas. Semoga kita semua puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang selanjutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati baban. Di dalam surga ada sebuah pintu, yuqalu lahur rayyan, namanya ar-rayyan. Yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah. Orang-orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu itu pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada yang dapat memasukinya kecuali mereka. Jadi ada pintu khusus di akhirat kelak, pintu untuk masuk ke dalam surga yang hanya boleh dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Orang-orang yang tidak berpuasa tidak bisa masuk ke dalam pintu itu. Dan pintu itu namanya pintu Ar-Rayyan, pintu yang dikhususkan surga bagi orang-orang yang berpuasa. Semoga kita semua kelak menjadi orang-orang yang beruntung dapat memasuki surga melalui pintu Ar-Rayyan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya masih banyak keistimewaan, keutamaan orang-orang yang berpuasa. Namun karena keterbatasan waktu dan juga keterbatasan ilmu yang saya miliki, maka cukup itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah waridhaka wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.